Selamat sore. Saya mulai dengan mengucapkan selamat memperingati hari kelahiran Yesus Kristus 25 Desember 2025 yang nanti akan dirayakan nanti malam. Dan pada video siaran langsung saya pada sore hari ini, saya sampaikan berupa kilasan tahun-tahun lalu di mana saya dan keluarga tidak pernah tentram mengikuti perayaan Natal selama bertahun-tahun berturut-turut terakhir ini, di mana para pengganggu ini pelaku teror yang terus mencari cara untuk membuat kami tidak tentram, selalu nekat untuk melakukan usaha-usaha untuk mengganggu ketentraman kami. Jadi dalam hal ini, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa saya adalah seorang Kristen yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Saya percaya bahwa Yesus Kristus itu menjaga hidup saya. Ada banyak mujizat-mujizatnya telah saya terima dan keluarga saya telah terima. Meskipun selama bertahun-tahun terakhir kami berada di titik terendah, di mana para pelaku kejahatan yang tidak pernah mau mengalah dan selalu membenarkan diri atas apa yang telah mereka lakukan kepada kami sekeluarga, terus menyerang, mempersekusi, mempermalukan kami, mengganggu ketentraman keluarga kami, hingga hampir setiap malam, setiap hari mereka menyusup di rumah ini, dan pintu terbuka, mereka langsung menerobos masuk ke dalam rumah ini. Penculikan demi penculikan telah kami alami. Dan otaknya pernah saya sebutkan, dan saya sebutkan lagi. Ya, di tahun 2025 ini, tepatnya 25 Desember 2025. Yang paling utama adalah Safenia Gulo. Safenia Gulo alias Amarii bersama dengan keluarganya, sekeluarga. Ya, dia adalah sosok manusia yang telah diperalat iblis, totalitas telah diperalat iblis, sehingga obsesinya adalah menyuruh orang untuk mengganggu keluarga saya, menganiaya saya, mempermalukan saya, dan menyuruh orang melecehkan istri saya, bahkan di hadapan saya. Itu berkali-kali terjadi. Dan bahkan menyuruh orang untuk merusak sepeda motor saya, tanpa sedikit pun ada itikat baik untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Bulan Juli yang lalu saya sudah laporkan ke Polres Nias terkait kasus penyanderaan istri saya, hingga memaksa istri saya untuk berangkat ke seberang. Dan itu masih dalam proses. Mereka sekongkol, satu keluarga, orang tua anak, sekongkol. Dan bahkan semakin menjadi-jadi setelah kembalinya istri saya, semakin menjadi-jadi.
Dan dia sudah mengukur bahwa dia tidak akan terjerat hukum. Dia tidak akan terjerat hukum. Itu karena dia gunakan semua yang telah dia koleksi berupa dokumentasi ketika kami diserang, dipermalukan, dan dilecehkan, dianiaya, dipertontonkan kepada orang lain sehingga orang lain takut menghadapi dia. Itu sebenarnya kuncinya. Sehingga sebagian besar orang-orang hanya bisa menyaksikan bagaimana kami diperlakukan bak binatang, tidak berani menolong, tidak berani mendekat, sehingga pada saat kami diculik, dibawa ke Polsek Mandehe, dibawa ke suatu sekolah, ya saya sebut namanya sekarang SMA Negeri 3 Mandehe, yang dipimpin oleh Natalius Gulo. Ini komplotannya, ya. Mereka saling bahu-membahu. Dan sama sekali mereka tidak menunjukkan itikat baik bahwa mereka bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Nah, ini dia nama-nama pelaku ini. Sekali lagi, Safinia Gulo alias Marie, ya, mantan Kades Lelegolu yang terindikasi korupsi dana desa Lelegolu sejak tahun 2018 hingga 2023. Dan ini yang selalu saya serukan kepada pemerintah daerah untuk terus menekan, mendorong pemerintah daerah untuk mengaudit orang ini. Ya, karena di masa jabatannya ada banyak yang tertunda dan tidak dilaksanakannya, dan diduga telah dikorupsikan olehnya. Hingga pada akhirnya dia selesai masa jabatan dan tidak ada setitik pun itikat baiknya untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa itu di hadapan masyarakat maupun di hadapan pemerintah. Makanya kadang saya mengatakan bahwa jangan-jangan pemerintah ini, terutama pemerintah daerah, tidak punya nyali, diduga sudah menerima aliran dari oknum yang terduga korupsi dana desa ini. Ini yang terus menjadi dasar pemikiran saya. Kok sampai sekarang tidak diaudit juga orang ini? Kenapa yang lain diaudit? Bahkan ada yang sudah masuk penjara, kepala-kepala desanya. Ini sangat super power kayaknya. Ada apa? Sementara masyarakat desa juga hanya bisa mengusap wajah ketika mereka masih melewati jalan yang tidak terbangun, infrastruktur yang tidak terbangun, dan program-program lain yang tidak terlaksana. Ya. Kemudian ketika saya ngomong begini, dia terus menyerang saya. Dan itu membuktikan bahwa dia sebenarnya benar-benar telah mengkorupsikan dana desa itu. Kalau memang tidak benar, ia bertanggungjawabkan dan jangan terus menyerang saya. Hingga mengorbankan keluarga saya. Bahkan bukan cuma keluarga kecil saya, keluarga besar saya. Saudara-saudara saya ikut dikorbankan sebagai sasaran untuk diserang. Hingga akhirnya saudara-saudara saya memilih untuk tidak terlalu maju untuk membantu kami. Ya. Yang membantunya untuk merekayasa dokumen-dokumen waktu itu, saya masih ingat tahun 2022, orang-orang dipaksa, terutama aparat desa dan beberapa oknum-oknum yang barangkali berstatus sebagai anggota BPD, tokoh-tokoh,
disodorkan dokumen-dokumen untuk ditaratangani, dan bahkan ada yang dipaksa, termasuk saya. Yang membantunya adalah pendamping desa Kecamatan Mandehe yang bernama Natalius Kulo. Jadi bisa diduga bahwa pendamping desa ini sudah memperkaya dirinya dengan ikut menikmati dana desa kami. Maka itu yang menjadi penyebab juga oknum tersebut terus menyerang saya hingga sampai saat ini. Setelah penyerangan demi penyerangan, tidak ada satupun tindakan pertanggungjawaban kepada kami. Dan saya juga belum bisa dibuat bungkam sampai saat ini. Hingga akhirnya ketika pertemuan saya dengan pemerintah daerah provinsi, dalam hal ini Bapak Gubernur, ada 2 kali di area pembangunan jembatan Oyo. Di hadapan Bapak Bupati Nias Barat juga saya sampaikan, mohon bantuannya dana desa kami selama bertahun-tahun untuk bisa diaudit, karena ada satu lagi program, yaitu pembangunan tempat wisata yang diakui oleh oknum-oknum ini dibangun dari dana desa. Tetapi nyatanya ada sumber dana lain, dan sudah pernah saya bongkar ini. Dan sumber dana lain itu belum pernah dipakai, justru dikorupsi. Ya. Kemudian beberapa orang-orang ini lalu berupaya menggandeng oknum-oknum polisi untuk membantu dan mendukung mereka. Yaitu perannya adalah mengancam masyarakat. Kalau nggak dipatuhi, ditangkap sama polisinya. Nah, yang paling menonjol di sini adalah Bribka Jaya Telombanua. Nah, Bribka Jaya Telombanua. Ya. Sehingga termakan budi. Ya, dan akhirnya sampai sekarang tidak bisa melepaskan diri dari lingkaran itu. Hingga akhirnya saya laporkan ke penegak hukum. Ya, di Polres Nias. Selanjutnya, Ana. Selanjutnya, beberapa orang yang saya sebut namanya tadi lalu bersekongkol untuk menambah komplotan mereka. Sehingga bertambah dan ada dari pihak yang seprofesi dengan saya di satu sekolah. Ya. Dan ada ASN. Saya pernah menyebut nama-nama mereka. Jadi nanti suatu saat, di saat proses hukum berjalan, saya akan menyebut nama-namanya secara lengkap. Dan mereka terus menyerang saya hingga saya benar-benar sudah hancur secara harga diri. Dan di hadapan orang-orang, mereka berhasil menghasut sebanyak-banyaknya orang untuk tidak lagi berpihak kepada saya. Tapi posisinya bukan karena
orang-orang ini meyakini bahwa mereka berbuat benar, bukan, tapi karena orang-orang ini takut dengan ancaman-ancaman mereka. Maka bertambahlah yang bernama Famatigule. Nah, Famatigule baru saya sebut lagi namanya ini. Bulan September yang lalu, itu puncaknya dia menganiaya saya di sekolah dan berlanjut hingga beberapa kali di sekolah tempat saya mengajar. Dengan niat memaksa saya berdamai di hadapan siswa. Lalu setiap kali dia beraksi, dia berupaya untuk membuat saya lupa dengan menghipnotis saya. Mereka gunakan hipnotis, itu senjata mereka, hipnotis. Mereka sudah mempelajarinya, dan dari banyaknya tim-tim mereka ini, ada juga perempuan yang terus loyal dan konsisten bersama dengan mereka. Namanya Ratna Waru. Ya, saya golongkan Ratna Waru ini adalah sosok wanita biadab yang tidak bisa merasakan bagaimana posisi istri saya jika berada di posisinya, atau posisinya jika berada di posisi istri saya. Dia biadab. Dia sudah S2, tapi dia biadab. Dia bahkan menyuruh orang berkali-kali menyerang saya, menganiaya saya. Bahkan di rumah ini dia ikut menyuruh orang-orang masuk ke dalam rumah ini dan melindungi orang-orang itu. Orang-orang yang telah melecehkan istri saya dilindunginya, dan dia mendoktrin istri saya untuk tidak merasa yakin dengan apa yang dilakukan kepadanya. Karena mereka menggunakan hipnotis. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian ada lagi sosok-sosok lainnya ya, yang merasa kebal hukum. Nah, satu orang pelaku sedang menonton saat ini, dia. Satu orang pelaku. Nah, ini namanya Raflin Waru. Ini nanti juga, ya, semoga tidak melarikan diri nih. Ini hanya anak yang putus sekolah, remaja yang putus sekolah, ya, tapi bekerja di tempat kerja yang dimiliki oleh Safinya Gulu. Dan ini salah satu yang bolak-balik masuk ke dalam rumah saya, menyusup ke dalam rumah saya, memakan makanan kami, meracuni makanan kami, dan melecehkan keluarga saya, si Rafli Waru ini. Nah, ini dia sedang menonton. Saya coba tekan dulu ya. Nah, baik. Silakan ditonton terus. Jadi, saya tidak peduli. Walaupun kemarin ada orang tuanya memohon-mohon hingga sampai ke gereja, dia ikut mengganggu keluarga saya, mengganggu kami, ketentraman kami di gereja. Dan herannya orang tuanya berpihak kepada anak ini. Mereka tidak merasa bahwa anaknya berbuat jahat. Jadi bangga dengan perbuatan jahat anaknya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kita undang dia ya. Kita undang anjing ini. Oh, nggak bisa terundang dia. Nah.
Baik, lanjut. Jadi orang-orang yang bekerja di tempatnya Safina Gulo ini menjadi budak-budaknya untuk diperalat dan bahkan dipaksa untuk menyerang kami di rumah ini. Kadang saya juga menyayangkan saya tidak merasakan kehadiran pemerintahan desa di Lelegolo ini sebagai warga desa Lelegolo. Saya tidak merasakan. Sama sekali tidak ada tindakan sama sekali yang membuat mereka jera dan dipastikan tidak akan mengulang lagi. Ya. Jadi saya justru hanya bisa dipaksa damai tanpa pertanggungjawaban. Itu yang selalu mereka jadikan modus. Nah, saat ini puncaknya hari Minggu yang lalu. Ya, saya katakan tadi penculikan demi penculikan. Ya. Ini orang-orang yang menculik saya dan keluarga saya, termasuk istri saya. Ya. Bergantian. Ya. Famati Gulo juga berkali-kali menyerobot masuk ke dalam rumah ini. Lalu membawa saya keluar tanpa saya sadari karena dia gunakan hipnotis. Membawa saya ke satu tempat. Lalu menganiaya saya. Ya. Dan menyuruh orang-orang untuk melecehkan istri saya. Itu yang dia lakukan. Jadi benar-benar biadab. Mereka benar-benar sudah diperalat secara totalitas, diperalat oleh iblis. Ya. Kemudian hari Minggu yang lalu saya dalam keadaan kurang sehat dan beristirahat di rumah, di mana kami sekeluarga tidak ke gereja, ke kebaktian siangnya selama beberapa minggu. Terakhir pada bulan November pada hari peringatan kehidupan kekal di BNKP. Jadi kami sekeluarga dipermalukan, istri saya dipermalukan, dilecehkan di depan umum. Mereka menggunakan hipnotis, tetapi orang-orang di sana menyaksikan dan bahkan tak satu pun yang iba dan kasihan dengan kami. Ya, demikian juga dengan majelis Jumat. Majelis Jumat hanya diam, bahkan ada majelis Jumat yang berani dengan bicara lantang mengatakan, keluar saja dari gereja ini. Dia seorang satanic ritual. Maka saya memutuskan untuk tidak mengikuti kebaktian sampai pada detik ini. Jadi saya agak kecewa dengan seorang pimpinan majelis Jumat. Ya. Seorang pendeta wanita. Ternyata dia telah mengakui bahwa dia ikut berkomplot dengan orang-orang ini. Dan bahkan ikut mendukung. Sehingga dia ikut juga menyuruh orang-orang masuk ke dalam rumah saya waktu itu. Dan sekarang saya kembalikan kepada dia. Bagaimana caramu untuk membuat orang-orang ini sadar? Nggak bisa. Ya, mereka kan sudah diperalat oleh iblis. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kemungkinan kami tidak mengikuti malam kudus, kebaktian malam kudus, karena traumatik yang sangat dalam. Tahun lalu di malam kudus tahun 2024 kami dipermalukan dan bahkan diganggu oleh sekelompok oknum-oknum yang mengaku polisi waktu itu di tengah-tengah kebaktian.
Mereka bahkan sampai menyerobot masuk dengan membawa senjata dan mengancam jemaat-jemaat yang ada di sekitar itu. Itu yang terjadi tahun lalu. Maka demi keamanan Malam Kudus, kebaktian Malam Kudus, maka kami memilih untuk tidak mengikuti kebaktian Malam Kudus. Ya. Ini anjing ini bernama Raflin Varu ini selalu muncul menyaksikan. Saya blokir dulu orang ini.